Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang bersama di hadirat-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, supaya setiap kehidupan yang kami alami hari ini kami mau mempersembahkannya kepadamu sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang manis. Haleluya, amin. Mari kita datang dengan pujian dan syukur, dengan ketulusan di hadapan Dia. Haleluya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami mau bawa pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar karena hanya kuat Engkau saja Tuhan kami ada, karena anugerah-Mu. Amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Angkat hatimu ya Bapa, angkat hatimu jemaat Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada di sekitar kami. Yes, amin. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku
Biarlah hidup setiap kami Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Biar setiap kami hidup dalam penyembahan kepada-Mu. Kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan tulus katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami mau jaga hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami yang ditebus, kami jadi milik-Mu, layak persembahkan hidup bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, syukur kami naikkan. Biar setiap mulut kami memuji-Mu, biar setiap lidah kami meninggikan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kami persembahkan hidup kami untuk kepentingan-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai hidup kami memuliakan nama-Mu. Biar setiap kerinduan kami, biar setiap kerinduan yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau melihat, Engkau berkarya lebih lagi. Terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami menceritakan kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur penyembahan-Mu. Kau persembahkan hidup-Mu, persembahkan anggota tubuh-Mu. Pakai mulut kami untuk menceritakan kebaikan-Mu. Pakai tangan kami untuk bekerja kuat di ladang-Mu. Pakai hidup kami. Pakai mata kami untuk melihat masih banyak tuaian yang harus kami kerjakan. Pakai kaki kami untuk kami rela memberitakan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, pandang dia bahwa hidup-Mu berharga, supaya kita semua terus disempurnakan. Biar setiap kita terus
dimuliakan di dalam kebenaran firman-Nya. Biar hidupmu boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kemuliaan-Mu turun menyertai kami, menceritakan kebaikan-Mu. Biar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau Tuhan. Kau yang melingkupi hidup kami. Biar terang-Mu boleh terpancar dari hidup kami. Biar hidup kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu yang selalu memberkati hidup setiap kami. Di dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup setiap kami. Kembali katakan dengan kerinduan dan tulus di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati setiap kami. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Naikkan syukur bersama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang bersama terus memuji-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami, supaya kami terus bisa melihat rencana Engkau yang indah. Amin. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kembali katakan, hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Dia hadir. Dia ingin terus melekat bersamamu. Hargai kehadirannya. Amin. Biar hidupmu boleh memancar penyembah-penyembah benar, menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Sekali lagi, segala pujian syukur bagi
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu lebih lagi. Berkata-katalah buat kami pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita bersiap-siap mendengarkan pesan dari Tuhan, sehingga kita boleh menyambut hari ini dari pagi dengan optimisme di dalam Tuhan, dengan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dan kami bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Sehingga melalui rema yang kami terima ini, kami boleh menjalani hidup dengan penuh berkat dan menjadi berkat. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan, saudara. Alkitab berkata, bahkan di pengadilan pun tidak ada keadilan. Ini sangat ironi. Kita bahkan jika kita teliti, mengamati, bahkan kita akan melihat setiap hari terjadi ketidakadilan di dunia ini. Yang aneh adalah ketika orang membela kejahatan. Ini aneh, saudara. Harusnya manusia itu membela kebenaran, bukan kejahatan. Ya. Kejahatan yang seringkali terjadi di dunia ini disebabkan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak pernah belajar kepada Tuhan. Dan sudah biasa melakukan kejahatan. Sehingga nuraninya sudah tumpul, saudara. Ya. Kita perlu berhati-hati di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Terkadang ya, anehnya saudara, kita bicara soal kebenaran, malah tidak disukai. Coba bayangkan. Kita bicara menyajikan fakta kebenaran, malah disalah-salahkan. Dunia ini banyak keanehan memang. Tetapi itu sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala. Ini lebih sulit, saudara. Kalau itu artinya harafiah, maka kita bisa melihat persis, oh ini dia serigalanya. Tetapi kalau itu figuratif, siapa yang dimaksud dengan serigala di sini? Ya, jadi ketika kita terjun ke dunia nyata, kita akan melihat di sana sini terjadi pelanggaran, terjadi ketidakadilan, terjadi kekerasan, kecurangan, dan lain sebagainya. Yang membuat saya sempat bingung itu begini, saudara. Orang ini sudah kita didik, sudah mengerti seolah-olah ya. Tapi kalau tiba-tiba bisa berbelok jauh sekali ya. Inilah yang diperingatkan oleh firman Tuhan. Dulu kamu memang pernah mengalami karunia-karunia surgawi, mendengar firman yang benar, dan lain sebagainya. Tetapi yang murtad lagi, saudara. Nah, kalau seseorang murtad lagi, padahal sudah mendengar kebenaran, sudah mengerti, bahkan tidak ada obatannya, saudara.
tidak ada pengampunan yang lain lagi. Dikatakan di kitab suci, ia menyalibkan anak manusia yang kedua kalinya. Makanya kita hidup ini jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan. Jangan sampai kita larut pada kejahatan dunia ini. Kejahatan itu tipenya banyak sekali, saudara. Tapi intinya kejahatan itu tentu saja melawan Tuhan artinya. Nah, sekali lagi, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini? Ya, yang pertama harus takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu berkenan bagi Tuhan. Jika menghadapi kejahatan dunia ini, kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi jangan sampai ada seseorang yang memanfaatkan kita juga, saudara. Ya, itu kejahatan dunia ini. Nah, makanya kalau kita sebagai orang percaya lalu hidup tidak all out untuk Tuhan, hidup sembarangan, itu sama dengan menghina semua yang mengundangnya. Manusia juga begitu, diundang oleh Tuhan sendiri dalam pesta anak domba, tapi banyak yang menolak. Salah siapa? Ya. Nah, jadi kita dilarang untuk serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budimu dirubah gitu, seolah-olah ini motivasi yang baik. Ya. Tetapi kamera ini mencatat bagaimana kita harus hidup. Kamera dari surga, maksud saya Tuhan Maha tahu apa isi hati kita, bagaimana kita hidup di bumi, dan apakah kita melakukan bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jika tidak, maka akan ditolak Tuhan, saudara. Tapi jika benar, kembalikan semuanya itu. Ya. Kejahatan dunia ini variasinya banyak sekali. Sebagai umat pilihan, jangan pernah kita mengambil peran, meskipun itu kecil, dalam suatu kegiatan kejahatan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau diberkati, ya jangan ikut dunia ini. Jangan ikut yang buta. Buta dalam hal ini buta kebenaran. Ya tidak mengerti kebenaran sama sekali. Jangan jadikan orang itu sebagai pemimpin kita. Tidak boleh. Ya. Sedangkan kita saja yang takut untuk berbuat jahat, dia bisa seenaknya sendiri buat jahat. Ini yang menyedihkan hati kita semua. Makanya hidup ini bukan untuk nyaman-nyaman sendiri, bukan. Hidup ini harus nyaman bagi Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Jadi jangan kita membayangkan hidup kita enak kalau ikut Tuhan. Ya memang enak, tapi enaknya berbeda dengan dunia ini. Ya, itu saja saya rasa. Jadi biarlah di renungan pagi hari ini saudara bisa ambil hikmatnya. Setiap pagi saudara beli buku tipis saja. Setiap pagi dicatat rema apa yang didapat hari ini, sehingga kita bisa menyambut segala sesuatunya dengan sehat dan semangat untuk membela yang lemah. Kan begitu, saudara. Jangan biarkan kejahatan dunia ini merajalela. Sesungguhnya tugas kita untuk membinasakan pekerjaan iblis. Bayangkan, saudara. Ya, jadi mari kita tundukkan kepala, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hidup ini, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa hidup.
Terima kasih untuk segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, juga kami berdoa untuk pihak-pihak yang sedang sakit atau pihak yang sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami mau berdoa untuk banyak orang. Tuhan turunkan mujizat kesembuhan, Tuhan turunkan mujizat keuangan, di bidang apapun Tuhan. Agar setiap kami boleh merasakan perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.